Pemirsa, penangkapan 3 hakim pemvonis bebas Ronald Tanur membuka tabir yang lebih mencengangkan. Zarof Rikar, mantan pejabat MA, turut juga ditangkap karena diduga menjadi perantara pengurus ataupun makelar kasus dalam perkara tersebut. Yang lebih mencengangkan, di rumah Zarof Rikar, penyidik menemukan uang tunai dari berbagai mata uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan juga kepingan emas seberat 50 kilogram. Dari keterangan yang bersangkutan, uang tersebut ia peroleh dari berbagai kasus yang ia tangani dari tahun 2012 hingga tahun 2022 selama ia menjabat di lingkungan Mahkamah Agung. Akankah temuan tersebut akan membuka kembali berbagai kasus dalam perkara hukum di Indonesia? Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, Pundi-pundi mantan pejabat MA. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat ataupun membaca berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan mafia peradilan pundi-pundi mantan pejabat MA. Dan penyidik dari Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, ini terkejut ketika dalam penyidikan menemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan juga emas batangan lebih dari 50 kg di kediaman Zarof Rikar yang merupakan tersangka yang diduga menjadi makelar kasus dalam kasus Ronald Tanur ataupun vonis bebas Ronald Tanur yang juga melibatkan 3 hakim lainnya. Dan ini menurut Kohar, tim Jampitsus awalnya menangkap Zarof di Hotel Le Méridien Bali pada Kamis malam 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, tim penyidik ini juga melakukan penggeledahan di kediaman Zarof Rikar, kemudian menemukan barang bukti yaitu pecahan uang yang senilai hampir 1 triliun rupiah dan juga emas lebih dari 50 kg. Dan tercatat Zarof ini merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung yang saat ini memang dijadikan tersangka terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tanur. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana rekam jejak dari Zarof Rikar, ini merupakan PNS ataupun pensiunan PNS di Mahkamah Agung, di mana sejumlah catatan menyebut bahwa Zarof Rikar ini merupakan pensiunan pejabat Mahkamah Agung dengan jabatan terakhir adalah Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau Balitbang Diklat Kumdi. Dan kalau kita melihat temuan ini memang menjadi perhatian banyak orang, terutama dari Indonesian Corruption Watch, di mana harapannya dari ICW ini berharap bahwa temuan ini bisa membuka kotak Pandora terhadap kasus-kasus lain. Dan ini bisa menjadi barang bukti bahwa penyidik bisa menelusuri dari mana datangnya ataupun asalnya uang senilai hampir 1 triliun tersebut dan juga emas lebih dari 50 kg tersebut. Dan ini memang sangat janggal karena berdasarkan catatan ini pada tahun 2022 ini harta dari Zarof Rikar ini hanya berjumlah 51,4 miliar rupiah. Sementara itu dari KPK juga menyebut dari temuan tersebut ini kemudian akan menyelidiki ataupun memberikan peraturan lain terkait dengan pembatasan transaksi uang tunai agar hal-hal semacam ini ataupun transaksi menggunakan uang tunai, karena kalau kita melihat kembali bagaimana kasus-kasus korupsi, barang buktinya memang tunai karena lebih susah untuk ditelusuri dari pihak terkait. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan temuan barang bukti uang tunai sebesar hampir 1 triliun rupiah di kediaman mantan pejabat MA bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan pundi-pundi mantan pejabat MA. Ini hal yang mengejutkan terkait dengan Kejagung yang menemukan pecahan uang senilai hampir 1 triliun dan juga emas hampir 50 kg di rumah mantan pejabat MA ini. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh mind blowing ya. Karena memang seorang mantan pejabat MA sudah purna juga, tapi dia punya uang segitu banyaknya. Dan dia juga menjadi salah satu aktor yang ikut berperan dalam proses
putusan bebas Ronald Tanur. Ini yang sangat menarik ya, karena memang kalau dilihat dari prosesnya, posisinya dia sebagai seorang mantan pejabat, sementara kasusnya Ronald Tanur ini sendiri ditangani di kawasan Jawa Timur, berarti kan secara jarak ini kan sudah cukup jauh ya. Tapi ada peran seorang Zarov Ricard di situ, berarti secara nggak langsung dia punya koneksi yang cukup kuat untuk kemudian bisa mempengaruhi putusan-putusan yang dalam tanda kutip sejauh ini kita bisa sebut itu kontroversi, karena pada akhirnya kan Ronald Tanur juga tetap dihukum juga. Nah ini yang pada akhirnya membuat masyarakat, publik melihat bagaimana peristiwa-peristiwa ini ujung-ujungnya adalah ternyata selama ini putusan yang disajikan kepada publik ini bukan sesuai dengan apa yang kita sebut dalam tanda kutip itu keadilan. Ya tentunya ini menjadi sebuah optimisme tersendiri ya, mengingat penangkapannya juga di awal-awal pemerintahannya Presiden baru ini. Mengingat baru dilantik, terus ada semangat-semangatnya untuk kemudian juga langsung digas, langsung ada yang tertangkap, salah satunya Zarov Ricard ini ya, ini menjadi sebuah momentum masyarakat untuk bisa menumbuhkan kembali optimismenya bahwasanya keadilan itu masih ada, dan ini menjadi sebuah harapan semoga kedepannya kinerja aparat penegak hukum bisa jauh lebih baik lagi seperti itu. Kita berbicara terkait dengan tadi sempat disebut koneksi dan juga pengaruh dari Ronald ataupun Zarov Ricard yang merupakan mantan anggota ataupun pejabat di lingkungan MA. Kemudian kalau kita melihat kasus ini juga, ini kan baru 2023 atau baru akhir-akhir ini. Dan kalau kita melihat Zarov Ricard ini kan pensiun pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2022 tidak menjabat, namun ketika sudah tidak menjabat pun dia masih punya pengaruh dan juga masih punya koneksi yang begitu luar biasa hingga mampu mempengaruhi putusan-putusan hakim itu, Mas. Ya ini sebuah banyak pihak yang menyebut ini adalah sebuah kotak Pandora yang harus dibuka. Mengingat nama Zarov Ricard sendiri bukan orang yang baru dan dia juga sudah malang melintang, mengingat posisinya dia di MA juga sudah berkiprah selama 10 tahun dari 2012 ya sampai 2022 dia pensiun. Ini tentunya ada hal-hal yang secara spesifik menarik untuk kemudian ditelaah lebih jauh. Apakah selama ini Zarov Ricard ternyata punya sampingan? Kalimatnya bisa dikatakan seperti itu ya, karena memang penerimaan-penerimaan yang cukup aneh dengan transaksi, dan bukan sejauh ini memang belum ada diungkapkan soal transaksinya, tapi temuan yang ada di rumahnya Zarov Ricard ini sangat-sangat menggemparkan, karena uang tunainya yang ditemukan itu hampir setara 1 triliun. Secara nggak langsung seorang Zarov Ricard sendiri bisa memegang uang sebanyak, ya dalam tanda kutip itu bisa sampai 1/8-nya APBN sendiri kan seperti itu. Ini yang memang harus dikaji lebih jauh lagi tentunya, agar aparat penegak hukum bisa kemudian mengambil sikap dan mendalami apakah selama ini Zarov Ricard memang bukan hanya sendiri, karena nggak mungkin seorang Zarov Ricard itu memutus sebuah perkara di pengadilan, kan dia pasti ada koneksi-koneksi yang lain untuk kemudian bisa diciduk secara menyeluruh dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Kita berharap akan ada kasus-kasus lain yang terbongkar dari penemuan di rumah Zarov Ricard ini ya, Mas ya. Karena ini melihat dari tahun 2012 sampai dengan 2022 berdasarkan keterangan dari si Zarov Ricard. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan pundi-pundi harta milik mantan pejabat MA. Dan kita sudah ditemani oleh Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi, Mas. Ini kan penemuan uang ataupun pecahan uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan juga emas sebesar 50 kg di rumah Zarof Tanur. Zarof Rikar ini kan berawal dari pengungkapan kasus yang pembebasan ataupun vonis bebas terhadap kasus pembunuhan yang sebelumnya. Dan ini sebenarnya Kejagung juga tidak mengetahui akan ada hal sebesar ini. Ada kemungkinan tidak dari tahun 2012 sampai dengan 2022 akan dibuka kembali kasus-kasus yang pernah ditangani oleh yang bersangkutan, Mas? Ya tentunya ini jadi sebuah momentum ya. Apakah nantinya Kejaksaan Agung ini bisa berani untuk mengungkap kasus-kasus apa saja yang sebenarnya sejauh ini pernah ditangani oleh Zarof Rikar dan itu putusannya belum memenuhi keadilan. Ini jadi sebuah momentum sendiri. Ya, balik lagi nanti tergantung lagi dari komitmen aparat penegak hukum yang menangani ya. Karena memang Zarof Rikar ini cukup lama juga berkecimpung dalam dunia hukum khususnya di MA, dan tentunya banyak putusan-putusan yang dalam tanda kutip terpengaruh dengan apa yang dia lakukan. Apalagi yang sejauh ini ditemukan itu uang 1 triliun itu bukan uang yang kecil ya. Dan ada pula emas yang hampir 50 kg, ini cukup wow juga ya. Kalau kita lihat berat badan kita sendiri aja yang cuma 60 kg, terus itu dibandingkan dengan emas ya ini cukup ya berat juga 50 kg. Ini secara nggak langsung ini harus ditelusuri dulu. Setidaknya satu yang harus dibuktikan oleh seorang penyidik Kejaksaan Agung ini, dari mana uang itu berasal. Ini bisa dilakukan tentunya dengan di tracking dulu ya. Dari mana uang itu berasal, istilahnya pembuktian secara terbalik. Ketika mereka menemukan sebuah uang dan harta yang cukup banyak, tinggal diminta untuk Zarof Rikar untuk melakukan pembuktian. Dari mana uangnya, dari mana emasnya, dan kalau seandainya ada penyimpangan-penyimpangan atau enggak ada transaksi-transaksi yang cukup dalam tanda kutip ini bisa dikatakan mencurigakan, ini yang harus menjadi sebuah catatan tersendiri. Dan nantinya uang-uang tersebut juga setidaknya bisa membuktikan asal kasus-kasus apa yang pernah ditangani Zarof Rikar untuk kemudian menjadi pundi-pundi hartanya dia. Nah ini nantinya diharapkan bisa jadi momentum juga buat aparat penegak hukum yang lain bila seandainya nanti terungkap ternyata Zarof Rikar menerima dari penanganan kasus A, B, C untuk kemudian aparat penegak hukum yang lain seperti KPK yang pernah. Ini kan kalau di MA berarti tingkatnya sudah masuk ke proses kasasi. Ya. Ini seperti KPK, Kejaksaan Agung itu bisa melihatnya lebih rinci lagi untuk kemudian bisa diambil upaya peninjauan kembali. Karena memang ketika dalam prosesnya ternyata ada suap yang terindikasi saat ini bisa jadi bukti baru atau novum yang untuk kemudian bisa diajukan sebagai
peninjauan kembali atas putusan yang sudah dikeluarkan yang sebelumnya, seperti itu. Termasuk penyelidikan adanya aktor-aktor lain di selain dari Zarov Rikar ini, Mas? Ya tentunya itu nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa di-tracking ke belakang lagi ya. Mengingat Zarov Rikar juga mengatakan sejak 2012 ketika ditanyakan lebih spesifik kasus apa saja yang ditangani, dia bilang Lupa. tidak tahu, lupa dan karena saking banyaknya yang ditangani kan makanya ini yang cukup menjadi perhatian publik ya, dan publik juga menantikan bagaimana ketegasan Kejaksaan Agung tentunya untuk bisa mengungkapkan kasus-kasus apa saja yang pernah ditanganin, dan kemudian dari kasus-kasus yang pernah ditanganin ini bisa jadi bahan untuk bukti baru untuk diajukan PK oleh aparat penegak hukum lain seperti itu. Kalau kita berkaca pada kasus Ronald Tandur, ini kan tingkatannya waktu itu belum sampai ke tingkat Mahkamah Agung, tapi masih di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan artinya memang ada kemungkinan lain kasus-kasus yang ditangani oleh Zarov Rikar ini memang tidak hanya kasus yang ditangani oleh MA, tapi kasus-kasus yang di pengadilan tinggi, bahkan dia bisa menjadi makalar kasus. Ini yang sangat menarik ya, karena memang Ronald Tanur sendiri prosesnya itu masih ada di pengadilan tingkat pertama. Terus kalau seandainya cawe-cawenya seorang Zarov Rikar itu bisa sampai sejauh itu, berarti nggak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang juga dimainkan oleh seorang Zarov Rikar. Nah ini yang harus menjadi fokus penyidik untuk kemudian bisa mencari bukti-bukti yang memperkuat bagaimana seorang Zarov Rikar yang notabene itu pejabat Mahkamah Agung bisa punya koneksi lebih ke bawah lagi, dan itu bisa mempengaruhi putusan-putusan yang dalam tanda kutip kontroversial seperti itu. Ini terkait dengan penemuan uang tunai sebesar hampir 1 triliun rupiah. Kemudian KPK juga memutuskan terkait dengan pengaturan transaksi terkait dengan uang tunai, ada pembatasan. Kalau melihat hal tersebut, karena kalau kita melihat kasus-kasus korupsi, kasus suap yang terjadi di Indonesia memang kebanyakan memang sengaja menggunakan uang tunai agar tidak terdeteksi transaksinya secara elektronik. Atau seperti itu, Mas? Ya ini sebuah upaya pencegahan ya, pencegahan bagaimanapun itu ini menjadi sebuah pola yang diharapkan bisa diterapkan secara baik. Tentunya di sejumlah lini bisnis yang dalam tanda kutip ini yang berkaitan dengan perbankan. Karena kalau seandainya transaksi di atas 100 juta dan itu masih menggunakan uang tunai, ini berarti harus ada keterangan lebih lanjut yang diberikan. Seperti misalnya pembelian sebuah mobil atau properti, itu kan transaksinya pasti di atas angka 100 juta. Berarti harus ada keterangan-keterangan lebih lanjut, apakah uangnya ini berasal dari mana atau nanti ditujukan kepada siapa. Ini yang harus menjadi sebuah klausul tersendiri demi mencegah hal-hal yang seperti ini terulang. Karena kalau seandainya transaksi uang tunai tersebut tidak dibatasi, ya semakin liberal transaksinya. Toh Zarov Rikar sendiri ditangkap dalam kondisi, maksud saya ketika rumahnya digeledah itu ditemukan uang yang dalam jumlah yang cukup besar ya, hampir 1 triliun. Secara nggak langsung berarti dalam proses dia itu menerima uang tersebut nggak melewati transaksi transfer, karena memang kalau seandainya prosesnya itu transfer atau enggak secara digital, berarti secara nggak langsung PPATK kan sudah nge-tracking duluan. Lebih mudah di-tracking. Iya, karena kalau seandainya sudah di-tracking oleh PPATK, alirannya jadi ketahuan nih. Oh, rekening A ke rekening siapa, ini rekening siapa gitu kan. Jadi lebih simpel. Kalau seandainya lewat uang tunai, nah ini yang akhirnya jadi gelap. Nah, dengan adanya pembatasan transaksi tunai 100 juta, maka diharapkan uang-uang yang beredar untuk kemudian dijadikan bahan suap, terutama ke kantong-kantong para pejabat yang seperti Zarov Rikar ini bisa diminimalisir. Seperti itu harapannya. Oke. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Simpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan temuan harta benda ataupun dan lain sebagainya ini di kediaman mantan pejabat MA. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan penemuan ini dan ini berpotensi untuk membuka kotak Pandora terkait dengan kasus-kasus lain yang mungkin bisa terungkap dari hal ini, atau mungkin ada aktor-aktor lain karena kita baru tahu ini Zarof Rikar, baru satu Zarof Rikar, sementara kita belum tahu apakah ada Zarof Rikar lain di lingkungan hukum di Indonesia. Kalau dari kacamata Sinpo ID seperti apa, Mas? Ini yang sangat menarik ya. Apakah Zarof Rikar itu menjadi seorang single fighter atau ternyata dia punya kartel tersendiri, atau dia punya sindikat tersendiri? Ini yang sangat menarik karena memang seorang Zarof Rikar tentu untuk bisa mempengaruhi sebuah putusan yang cukup jauh. Kalau kita lihat, kita simpelnya yang sudah terbukti ini di Ronald Tanur ya. Untuk bisa menggapai kasus yang ada di Ronald Tanur, sementara kondisinya dia sudah pensiun, ini tentu ada peran-peran pihak-pihak yang lain. Tidak menutup kemungkinan itu akan banyak koneksi-koneksi yang kemudian nanti diungkap oleh penyidik Kejaksaan Agung dan ya kita tunggulah komitmennya penyidik Kejaksaan Agung ini bagaimana bisa untuk kemudian mengungkap aktor-aktor lain ataupun peran-peran dari setidaknya lainnya Zarof Rikar ini siapa aja. Siapa aja yang bersama sama Zarof Rikar. Ketika itu bisa diungkap, nanti kan ada benang merah yang lain dari Zarof Rikar, terutama dari uang yang 1 triliun dan emas yang hampir 50 kg itu nanti ada benang merah yang lain untuk kemudian dihubung-hubungkan siapa perantaranya sehingga bisa membuat putusannya yang harusnya A jadi B dan sebagainya. Ini nih yang tentunya menjadi sebuah yang dinanti-nantikan masyarakat. Mengingat apalagi ini lagi semangat-semangatnya pemerintahan baru. Ini menjadi sebuah optimisme tersendiri buat masyarakat untuk kemudian bisa melihat bagaimana Indonesia ke depannya dalam dunia penegakan hukum. Apakah masa depannya itu akan semakin cerah atau bagaimana? Ini tergantung dari proses yang saat ini sedang dikerjakan oleh penyidik Kejaksaan Agung, seperti itu. Berbicara terkait dengan semangat pemerintahan baru ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika pidatonya di awal, juga tidak main-main terkait dengan korupsi ini dan benar-benar komitmen untuk memberantas korupsi. Dan ini memang dibuktikan bahkan dalam masa 100 hari pertama kerja. Kalau melihat adanya pengungkapan kasus ini, komitmen dan juga motivasi ataupun keyakinan kita terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah optimisme yang cukup patut diapresiasi ya. Tapi setidaknya Sinpo ID sebagai sebuah media massa ini berharap mimpi ini tidak hanya anget-anget di awal doang. Ini harus tetap dijaga ritmenya untuk kemudian semangatnya agar tidak baru jalan seakan semangat nanti di tengah-tengah ngemposkan seperti itu kan. Ini yang kita harapkan tentunya bisa terus ritmenya terjaga untuk kemudian bisa memberikan
tentunya keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita seperti yang kemarin juga Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan seorang tersangka baru, yaitu ada Tom Lembong di kasus yang cukup viral juga sebelumnya, gula rafinasi ya. Itu cukup ramai juga menjadi perhatian publik. Ya kita harapkan tidak berhenti pada sosok yang dalam tanda kutip pelaksana lapangannya, tapi juga aktor-aktor yang di belakangnya itu bisa ditangkap untuk kemudian diadili. Dengan demikian maka masyarakat juga akan disajikan sebuah drama hukum yang menimbulkan optimisme bahwasanya Indonesia masih berdiri dalam sebuah negara hukum yang kuat. Dan kita harapkan ini bukan di awal-awalnya doang, seperti itu sih. Kalau kita melihat beberapa kasus yang beberapa akhir ini diungkap, ini kan sang pengungkap ini adalah dari Kejaksaan Agung, mulai dari Timah, kemudian Tom Lembong, dan ini Ronald Tanur, dan akhirnya merembet ke kasus mantan pejabat Mahkamah Agung. Kalau melihat kinerja dari Kejaksaan Agung, seperti apa Mas? Ya ini harusnya menjadi perhatian penegak hukum yang lain ya. Baik itu yang ada di Mabes Polri maupun yang ada di KPK. Karena ini semangat yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung ini bisa memicu para aparat-aparat penegak hukum yang lain untuk kemudian bekerja lebih semangat lagi. Kalau seandainya dia rekan kerjanya ini bisa menangkap yang kelasannya itu eksekutif sekalipun, kenapa KPK nggak bisa? Kenapa Mabes Polri nggak bisa? Ini yang harus menjadi sebuah semangat tersendiri untuk kemudian bisa diikutin, dan kita harapkan bisa Indonesia ini bisa bebas dari korupsi lah tentunya, karena memang korupsi ini sangat-sangat pelik untuk diberantas. Makanya kita tidak bisa menaruh harapan terhadap Kejaksaan Agung doang, karena memang aparat penegak hukum dalam proses pemberantasan korupsi ini juga ada banyak. Ada KPK, juga ada Mabes Polri, dan ini ya kita harapkan mereka bisa saling bersatu untuk kemudian bisa mengungkap kasus-kasus yang jauh lebih besar lagi tentunya. Dan tentunya ketika hal itu terungkap, tidak hanya semata diungkap kepada publik sebagai sebuah drama penegakan hukum semata, tapi juga diimbangi dengan putusan-putusan yang tidak dipengaruhi oleh mafia-mafia peradilan. Kalau seandainya cuma sebagai drama untuk kemudian disajikan bahwasanya si A sudah ditangkap dan diadili, oke. Tapi kan kita belum melihat lebih jauh bagaimana kerugian negaranya yang dikembalikan akibat perbuatan korupsi tersebut. Ini yang menjadi sebuah fokus tersendiri bagi para penegak hukum untuk kemudian bisa memberikan keadilan kepada masyarakat dan kemudian bisa menghukum dengan jera para koruptor seperti itu. Kalau kita tarik lagi ke belakang, ini kan berawal dari kasus Ronald Tanur yang kemudian memicu ataupun menarik perhatian masyarakat dan sempat viral. Dan kalau kita melihat kembali kasus-kasus yang viral ini memang lebih mudah untuk ditangani ataupun diselidiki lebih jauh karena ada atensi publik. Tapi ada banyak kasus-kasus mungkin di luar sana yang belum terbaca ataupun belum terlihat oleh publik. Dan ini harapannya seperti apa, Mas? Ini kita kembali lagi ya, kita lihat dalam proses yang ada di DPR sendiri ya. Sebelumnya itu Ketua DPR sudah pernah mengatakan, Ketua DPR kita Puan Maharani mengatakan kepada publik bahwasanya jangan sampai ada istilah no viral no justice. Ini berarti secara nggak langsung seorang Ketua DPR memberikan komitmen kepada seluruh jajarannya untuk bisa mengangkat hal-hal yang tidak hanya sekedar viral juga, tapi memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat yang memang dalam tanda kutip membutuhkan rasa itu. Sebagaimana kita tahu kan sebelum-sebelumnya kalau kita lihat itu ada kasusnya Guru Supriyani, itu cukup panjang prosesnya sehingga Supriyani ini menjadi seorang tersangka. Nah ini karena setelah viral akhirnya di-up baru mendapat perhatian dari Mendikbudristek dan sebagainya. Kalau bisa sebelum nyampe viral
hal-hal yang seperti ini sudah diselesaikan. Ini yang kita harapkan, kasus-kasus yang kecil yang belum sampai viral, itu termasuk yang Ronald Tanur lah. Ronald Tanur kan viral dulu, terus mendapat atensi, baru kemudian putusan dan itu juga ya rame juga kenapa sebuah kasus yang dalam tanda kutip itu pemukulan dan penganiayaan terus tiba-tiba bebas ya kan? Ya. Ini yang akhirnya menjadi perhatian publik, dan kita harapkan tidak ada lagi istilah-istilah tersebut, dan sehingga masyarakat itu bisa lebih nyaman karena mereka merasa mendapat keadilan. Yap. Oke. Mas Bayu, ini sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, namun sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Bayu, kami persilakan. Ya, Sinpo ID sebagai media yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, kita berharap bahwasanya kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, terutama dalam proses hukum terhadap Zaro Frikar, ini bisa memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana hukum di Indonesia ini masih ada, dan optimisme bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum itu masih akan terus berlanjut seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya kita tahu kasus ataupun pengungkapan kasus Zaro Frikar ini menjadi optimisme sendiri, menjadi harapan sendiri bagi kita semua, bahwasannya pembukaan ataupun kotak Pandora dari kasus-kasus lainnya ini akan terbuka, berawal dari terbukanya kasus ini. Dan kita berharap memang penegakan hukum di Indonesia berawal dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yang bagaimana pidato beliau yang begitu berapi-api. Kita berharap bukan hanya di awal, namun tetap konsisten hingga nanti di akhir untuk mewujudkan Indonesia yang memang benar-benar negara hukum. Saya Arif Rifai, wakil seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.